I'm facing back to front, over my shoulder at the sun. And it's an open door, and off my line of sight once more. And I don't learn, it'll all be fine this time. And I don't learn, 'cause you always seem so kind. And I don't learn, it'll all be fine this time. And I don't learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kota Surabaya. Nama saya Sifaya Putri. Nama saya Siska Agustina. Nama saya Desena Kotrunada. Nama saya Angel Seramulia. Nama saya Rizky Rahman. Jadi saya akan menjelaskan tentang Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah kota yang terbesar yang berada di Indonesia, di mana kota tersebut masih memegang erat dan tradisi hingga saat ini. Kota Surabaya menyimpan segudang kebudayaan yang juga tradisi masih kental di daerah tersebut. Kota Surabaya sendiri dikenal menjadi tempat bermukim berbagai macam suku serta etnis bisa hidup berdampingan secara rukun. Setiap kota maupun daerah pastinya mempunyai masing-masing tradisi beserta budaya yang memperkaya keberadaan di kota tersebut. Seperti Kota Surabaya, di mana Kota Surabaya mempunyai budaya serta tradisi unik dan menarik untuk kalian ketahui. Ada beberapa tradisi di Surabaya yang menarik, yaitu Larung Ali-Ali. Tradisi adat Surabaya Larung Ali-Ali ini merupakan adat larutan atau dikenal sebagai menghayukan ari-ari. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggi di pesisir Surabaya. Tradisi ini dipercaya akan memberikan rezeki yang banyak untuk orang tua, anak-anak karena melarung ini ari-ari bayi lautan. Selain itu, tradisi diiringi dengan tembaga, mencapati handuk gula saat dilarungkan ari-ari bayi yang baru lahir. Akan dilepaskan bersama dengan bunga 7 rupa, kediri, jarum, dan kain putih. Yang kedua, sedekah bumi. Tradisi ini biasanya dilakukan di Jawa Tengah, tetapi di Surabaya juga mempunyai tradisi ini. Sedekah bumi merupakan wujud rasa syukur masyarakat di kawasan Sambikarak setelah manusia menerima hasil bumi yang melimpah. Dengan adanya tradisi ini, warga berharap akan diberi banyak limpahan rezeki dan dijauhkan dari bahaya. Masyarakat yang melakukan tradisi ini biasanya akan membuat semacam tumpeng yang diisi dengan hasil bumi yang melimpah seperti buah dan sayuran. Kemudian tumpeng ini diperebutkan oleh banyak orang. 3. Temu manten pegon. Temu manten pegon merupakan pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Namun tradisi ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat karena biayanya yang cukup mahal.
Dalam tradisi temu manten pegon, ritual dan pakaian yang digunakan begitu kental dengan unsur budaya Surabaya, Tionghoa, dan Arab. Kemudian akan dilanjutkan dengan arak-arakan yang biasanya berjalan sangat meriah bersama rombongan dan menjadi tontonan warga setempat. 4. Bulan Okor. Bulan Okor adalah tradisi pertunjukan yang menghasilkan permainan bulan antar dua orang di atas bentukan piramid. Namun saat ini bulan dilakukan di atas panggung yang beralaskan sarung bodi. Tradisi ini biasanya dilakukan saat musim kemarau sebagai salah satu ritual memanggil hujan. Tradisi bulan Okor juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi dengan banyak orang. 5. Pitonan. Pitonan merupakan upacara selamatan yang dilakukan masyarakat Kota Surabaya untuk merayakan kelahiran anaknya yang sudah menginjak 7 bulan. Tradisi pitonan juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran sang buah hati yang sudah diberkahi sehingga umur 7 bulan. Dan tradisi pitonan ini juga bertujuan untuk mendoakan keselamatan rezeki serta masa depan sang anak agar menjadi lebih baik dan sejahtera dalam kehidupannya. Selanjutnya aku bakal nanya-nanya nih ke Siska, kenapa sih Surabaya itu dinamain Surabaya? Jadi Siska, konon katanya untuk yang berada di wilayah Surabaya, kata Surabaya itu lahir dari pertikaian atau perkelahian antara sura, yaitu ikan hiu, dan baya, yaitu buaya dalam bahasa Indonesia. Iki, yang kamu ketahui tentang pakaian adat di Surabaya itu apa aja? Yang saya ketahui tentang pakaian adat Surabaya, baju mantenan, baju pisaan, sama baju cak dan Surabaya melambangkan seorang bangsawan kota Surabaya. Baju kebesaran ini merupakan hasil akulturasi dari beberapa budaya yang tumbuh berkembang di Surabaya, yaitu budaya Jawa, Arab, dan Cina. Di bagian kepala, cak Surabaya menggunakan udeng batik, 3 trap, dan poncot miring. Untuk atasannya, memakai beskap berwarna putih gading yang melambangkan kesucian. Beskap ini memiliki 2 kancing di leher, 5 kancing di depan, dan 3 kancing di tiap lengan. Beskap cak Surabaya memiliki sejumlah aksesoris. Di bagian saku kiri atas diberi sapu tangan merah, lalu dipasang rantai jam dengan bandul hiasan kuku macan. Bawahannya memakai jarik bermotif pari kesit, rawan, atau geringsing corak khas Surabaya. Di bagian depan terdapat lipatan sejumlah 7 atau 9 dengan lebar 5 cm tiap lipatannya. Jarik melambangkan bahwa walaupun cak Surabaya dapat bertindak gagah, berani, dan tegas, tetap ada norma yang membatasi tindakannya. Dan yang terakhir, untuk alas kaki mengenakan sandal terompah tanpa kolom jempol. Hal ini menunjukkan sifat kesederhanaan. Nah, sekarang sudah tahu kan kelengkapan dan filosofis yang Baju Ning Surabaya menunjukkan seorang gadis Surabaya yang hendak berangkat mengaji. Rambut Ning disasak setinggi 3 jari tanpa sunggal, dan sanggul bentuk gelung biasa dengan hiasan 1 tusuk konde. Kemudian diberi kerudung berenda berwarna senada dengan kebaya. Lalu di bagian telinga memakai anting-anting. Untuk penggunaan dengan hijab, maka tidak perlu disasak atau menggunakan sanggul. Namun masih tetap menggunakan kerudung berenda yang ditumpuk setelah hijab. Ning menggunakan kebaya Kartini berenda yang melambangkan baju gadis Jawa. Warna dari kebaya adalah warna-warna cerah seperti pink, kuning, oranye, biru, dan hijau. Kemudian diberi aksesori peniti rantai. Bawahan yang digunakan Ning adalah jarik batik pesisir dengan warna yang disesuaikan dengan kebaya, dan bagian depan terdapat tumpal bercorak bulan. Di bagian kaki memakai bingle warna emas, dan di sekitar telapak kaki memakai pacar berjumlah ganjil. Dan yang terakhir adalah sepatu dengan model selop tutup. Ujungnya lancip dan tinggi antara 7-9 cm. Warna dari sepatu juga bersenada dengan kebaya atau warna hitam. Nah, sekarang sudah tahu kan kelengkapan dan filosofis yang Terus Angel, tarian adat Surabaya itu ada apa aja ya? Ada 6 macam, yaitu tarian
Surabaya, tarian biasa, tarian speaking, dan melenggang dan remi. Srina, kamu kemarin kan habis pulang dari Surabaya nih. Makanan khas atau tradisional yang kamu coba di sana apa aja? Banyak sih, tapi diantaranya ada rawon, tahu telur, rujak cingur, dan lontong bawang. Yang favorit itu apa? Rawon sih. Siska, destinasi yang bagus di Surabaya ada apa aja? Menurut aku yang wajib kamu datang kalau ke Surabaya itu ada, pertama tuh ada patung Suradarmoyo, terus mungkin ke Museum 10 November dan ke Tugu Pahlawan.